ke dalam mesin berbentuk corong ini. Pabrik ini hanya menggunakan gula asli loh. Masukkan juga susu bubuk ke dalam corong hingga tercampur bersama butiran gula. Untuk mendapatkan rasa dan manfaat yang baik, susu bubuk rendah lemak ini didatangkan langsung dari Australia dan Eropa. Semua bahan yang masuk ke dalam corong akan terus berjalan melalui pipa-pipa sampai menuju tangki blending atau tangki pencampuran. Di dalam tangki blending berkapasitas 6.000 liter ini, gula dan susu akan dimasak bersama air. Larutan akan matang dalam waktu lebih dari 30 menit. Sambil terus diaduk, jangan lupa masukkan konsentrat buah stroberi asli. Tenang aja, larutan ini bebas bahan pewarna kimia kok. Kemon mas, tutup tangkinya dan biarkan teraduk sampai akhirnya benar-benar tercampur rata. Larutan susu dan jus stroberi kemudian harus melalui proses homogenisasi. Pada proses ini, mesin akan bekerja memecah molekul protein susu agar semua bagian susu tercampur rata dalam larutan. Sip, waktunya masuk ke proses pasteurisasi nih. Pasteurisasi yaitu memanaskan larutan dengan suhu yang sangat tinggi, sekitar 140 derajat Celcius. Tujuannya untuk membunuh mikroba, kuman, dan bakteri dalam larutan. Sudah pasti deh, kandungan gizi minuman tetap utuh dan gak rusak karena bakteri nakal. Sekarang waktunya memasak nata de coco yang terbuat dari sari kelapa asli ini agar bebas dari bakteri dan kuman. Cukup masak selama 30 menit. Hasilnya, nata de coco sudah matang dan lebih kenyal pastinya. Nah, setelah matang, nata de coco otomatis pindah ke tangki ini. Disinilah sirup dari tangki pencampuran akan mengalir. Tidak seluruh sirup akan masuk ke tangki ya. Beberapa liter sirup hanya berfungsi sebagai pendorong nata de coco agar bisa masuk ke tangki pengisi melalui pipa-pipa. Pabrik ini juga membuat botol kemasan minuman sendiri loh. Mesin canggih berteknologi Prancis ini mampu menghasilkan 12.000 botol dalam waktu 1 jam saja. Keren deh! Bahan botol kemasan ini kemudian akan berbaris memasuki mesin pengisian. Panaskan dengan suhu 145 sampai 170 derajat Celcius. Bahan botol kemasan kemudian akan dicetak sesuai kebutuhan. Begini deh hasilnya, bukan sulap, bukan sihir. Oke, waktunya proses filling atau pengisian minuman ke dalam botol. Ruangan ini harus steril dan gak sembarangan orang bisa masuk. Sebelum terisi, botol akan dicuci bersih seperti ini. Botol yang sudah bersih kemudian akan otomatis terisi nata de coco. Ayo, antri. Isi botol dengan larutan jus buah dan susu sampai 365 ml. Untuk menghindari kotoran dan kuman, tutup botolnya harus dicuci. Baru deh, tutup botol yang sudah bersih akan antri untuk ditutup secara otomatis. Oke, tidak lupa untuk mengecek suhu minuman saat keluar dari mesin pengisian. Suhu harus berada di antara 80 hingga 85 derajat Celcius. Tujuannya untuk menjaga kualitas minuman dan memastikan bahwa kuman dan bakteri sudah mati. Dengan cara pengisian seperti ini, daya simpan minuman menjadi lebih lama. Selanjutnya, botol minuman akan melewati pengecekan volume apakah isi minuman sudah pas 365 ml. Agar lebih mudah, gunakan layar terang ini sebagai alat cek. Suhu minuman yang masih tinggi akan turun setelah masuk ke dalam mesin cooling atau mesin pendingin. Perlahan botol-botol akan disiram air hingga suhunya berkurang sampai 40 derajat Celcius.
Gak lama kok, cuma 10 menit aja. Minuman ini bisa tahan sampai 1 tahun. Dan pastinya lebih enak kalau diminum dalam keadaan dingin. Hihi, seger. Setelah itu, pasang label pada botol. Kemudian rekatkan dengan cara melewati terowongan uap panas. Minuman ini dijual dengan harga sekitar Rp7.500. Kandungan nata de coconya mengandung serat yang bermanfaat membantu proses pencernaan dalam tubuh. Bahkan minuman ini mampu memenuhi kebutuhan serat 1 hari. Mbul, siap ya? Nih, tangkap bolanya kalau bisa. Iya. Yeay, gol! Halah, baru gol sekali aja, udah seneng kamu, Nyil. Cobain lagi kalau bisa. Boleh aja. Nih, tendangan Garuda. Loh. Kemana tuh bolanya? Waduh, gawat nih. Hujan gerimis aja. Ikan lele ada kumisnya. Kumis jatuh. Dah, siapa sih ini main bola sembarangan aja? Hah? Ya ampun. Maaf, Po. Unyil nggak sengaja. Iya, Po. Unyil tuh nendang bolanya, nggak kira-kira. Aduh, ini berdua ya. Ya udah deh, gua maafin. Teman-teman, siapa yang doyan makanan tradisional seperti ini? Widih, bikin ngiler ya. Dengan bentuk beraneka ragam serta warna-warni, pastinya tidak hanya indah dipandang saja, tapi rasanya pasti enak dan lezat. Seperti halnya onde-onde bulat ini nih. Jangan salah, onde-onde juga mengalami sedikit inovasi loh. Salah satunya onde-onde produksi toko makanan dan oleh-oleh Dewi di Purwodadi, Jawa Tengah. Di sini onde-ondenya warna-warni dan bentuknya macam-macam. Iyap, disebut onde-onde buah karena adonan warnanya berasal dari buah. Seperti stroberi untuk warna merah, buah nanas untuk warna kuning, dan campuran buah apel dan pandan untuk warna hijau. Ayo kita buat onde-ondenya. Awalnya, bersihkan buah-buah tersebut dan belah menjadi beberapa bagian kecil. Sip deh, lanjut. Masak buah tersebut selama 1 jam hingga keluar warnanya. Untuk mendapatkan warna yang tajam, perbandingan buah dengan air harus lebih banyak buah. Selain itu, campurkan juga dengan bahan alam lainnya untuk memperkuat warna, seperti pandan, kayu manis, atau temulawak, dan bahan alam lainnya. Buat kulitnya dulu ya. Kali ini, Om Rudi akan mencampur tepung beras, garam, dan gula menjadi satu. Campur hingga adonan pulen. Selanjutnya, tambahkan air rebusan buah sebagai pewarna. Oh iya teman-teman, selain menggunakan air rebusan buah untuk pewarna, ampas buahnya pun bisa kita manfaatkan untuk campuran isiannya loh. Oke deh, saatnya membentuk onde-onde. Awalnya, buat adonan tipis melebar. Lalu taruh sedikit isian di tengah. Kemudian, tutup kembali atau letakkan dalam cetakan. Dan hasilnya seperti ini nih. Hehe. Ups, jangan lupa taburi onde-onde dengan wijen ya, biar rasanya lebih enak. Baru deh, setelah minyak mendidih, masukkan perlahan. Dalam sehari, toko ini membuat lebih dari 200 onde-onde. Wah, tapi sayang, makanan ini tidak bisa bertahan lama. Hanya 2 hari saja, itu pun disimpan dalam lemari pendingin. Karena pembuatannya tidak menggunakan pengawet. Tada! Jadi deh, onde-onde lucu aneka warna. Yummy! Enak pasti. Onde-onde biasa saja, rasanya sudah enak. Apalagi ditambah buah. Ayo, gimana rasanya? Hehe.